Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam siang. siang. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Diki Mahendra dalam acara Talkshow Bincang bersama Anak Muda. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda saat ini. Dalam kesempatan kali ini saya kedatangan 4 narasumber, yaitu ada Bapak Doni selaku guru bahasa Indonesia. Halo, selamat siang Bapak Doni. Yang Pak, Dan juga ada Bapak Rido selaku Kepala Badan Bahasa. Selamat siang Bapak Rido. siap. Dan ada 2 narasumber anak muda saya, yaitu ada Tasya dan Salsa. Halo, selamat siang Tasya dan Salsa. Selamat siang. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan kali ini mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Doni selaku guru bahasa. Mungkin menurut pendapat Pak Doni, gimana sih gambaran penggunaan bahasa Indonesia pada saat ini di kalangan anak muda? Karena kan kita ketahuilah bahasa gaul sekarang tidak lepas dari bahasa Indonesia. Silakan Mbak Doni. Ya, baik. Jadi pertama, saya akan menjelaskan apa pengertian dari bahasa Indonesia itu sendiri. Menurut saya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang santun dan bermartabat. Bahasa yang mengedepankan rasa cinta tanah air karena dia mempersatukan bangsa ini yang memiliki banyak perbedaan. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia saat ini. Menurut saya, sebagai guru bahasa Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan, penggunaan bahasa Indonesia saat ini sedang menurun akibat dari penekanan atau penguatan terhadap penguasaan bahasa asing, tanpa menguatkan kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, sehingga bahasa Indonesia tidak digunakan secara efektif. Dunia pendidikan sebagai tolak ukur dari perkembangan dan tempat di mana terjadinya proses belajar mengajar antara siswa dengan guru adalah sumber utama dari penanaman nilai karakter, serta nasionalisme bagi peserta didik dalam upaya mendewasakan dirinya dengan ilmu pengetahuan agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur dan kita ibu pertiwi. Penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam dunia pendidikan merupakan bentuk nasionalisme. Bahasa Indonesia digunakan sebagai pengantar dalam dunia pendidikan pada semua mata pelajaran yang harus diimplementasikan dengan baik. Jadi menurut saya pentingnya penerapan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan pada khususnya baik pendidikan formal maupun informal, guna mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya, merupakan hal yang menjadi urgensi dalam pelaksanaan pendidikan. Apabila hal ini masih dianggap biasa oleh para pelaku pendidikan, maka akan berdampak pada identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, jadi itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Doni telah memberikan pendapat gambaran sebagai guru bahasa Indonesia mengenai penggunaan bahasa Indonesia, terutama bahasa gaul ya, saat ini di kalangan anak muda, khususnya di bidang dunia pendidikan. Selanjutnya saya akan beralih bertanya kepada Bapak Rido selaku guru badan bahasa. Uh, Gimana sih menurut Bapak Rido sebagai kepala badan bahasa terhadap penggunaan bahasa Indonesia saat ini di kalangan anak muda? Silakan Bapak Rido, dipersilakan. Baik, kalau menurut gambaran saya sebagai kepala badan bahasa yaitu saat ini penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan baku sangat sulit dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh kurang kesadaran para pengguna bahasa dalam berbahasa. Contohnya seperti ini. Di Indonesia, penggunaan nama-nama asing untuk tempat-tempat terkenal, merek dagang, dan campur kode dalam berbahasa sangat marak terjadi. Ini adalah bukti jelas bahwa kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara belum punya diterapkan. Selain itu, dalam dunia akademisi diharapkan dapat berbahasa Indonesia dengan baik, benar, dan baku. Hal ini sesuai dengan slogan, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, pada kenyataannya slogan hanya sebagai tulisan yang berupa harapan negara saja. Kebanyakan para akademisi belum berbahasa Indonesia yang baik, benar, dan baku. Padahal, menurut saya itu suatu keharusan karena memang kegiatan akademisi sangat cocok.
Hal ini terjadi disebabkan oleh terbawa kebiasaan menggunakan bahasa daerah. Ini tentu saja berpengaruh terhadap ketercapaian penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan baku. Selain belum sesuainya cara berbahasa pada akademisi, permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pengajaran baik di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi. Salah satunya yang paling kecil adalah bentuk interaksi antara guru dan siswa atau antara dosen dan mahasiswa di kelas. Biasanya interaksi yang terjadi di kelas itu belum sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia kecuali pada mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Inggris. Interaksi itu biasanya menggunakan bahasa daerah. Hal ini tentu akan semakin memperburuk kecintaan para siswa dan mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Oke, terima kasih kepada Bapak Rido telah memberikan pendapatnya juga sebagai gambaran mengenai bahasa Indonesia di kalangan anak muda saat ini ya. Selanjutnya, saya akan berbalik tanya kepada Bapak Doni selaku guru bahasa Indonesia. Gimana nih menurut pendapat Pak Doni terhadap fenomena penggunaan bahasa Indonesia tersebut membawa dampak yang bagaimana sih dampak signifikan untuk perkembangan bahasa Indonesia saat ini, terutama di kalangan anak muda? Silakan Pak Doni. Ya, baik. Jadi menurut saya, fenomena penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri membawa dampak positif dan negatif untuk perkembangan bahasa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi yang menyebabkan perkembangan bahasa yang menjadi pesat, selain perkembangan teknologi komunikasi ini mendorong perkembangan bahasa, namun juga menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini didukung dengan mulainya muncul situs jejaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat. Jadi penggunaan jejaring sosial ini memudahkan seseorang dalam mengetahui perkembangan bahasa yang ada. Perkembangan bahasa dalam dunia maya ini dapat memunculkan berbagai macam gaya bahasa baru dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi itu, Pak. Oke, oke. Terima kasih Bapak Doni untuk atas penjelasannya. Ya memang sih penggunaan bahasa Indonesia saat ini di kalangan anak muda sangat dipengaruhi sekali oleh adanya jejaring seperti adanya jejaring sosial di sosial media, karena di sosial media itu juga terdapat kata-kata gaul ya, bahasa gaul campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa gaul, terutama ada juga bahasa daerah. Oleh karena itu, menurut Bapak Rido sebagai Kepala Badan Bahasa sendiri, gimana sih pendapat Bapak soal hal tersebut? Silakan Bapak Rido. Ya, baik. Dalam riset penulisan saya, dari penggunaan bahasa pada jejaring sosial itu biasanya dipengaruhi beberapa faktor, seperti adanya media sosial, karena ada media sosial sangat mempengaruhi cara bahasa anak muda pada zaman sekarang. Oke, baik. Menurut Bapak Doni nih, gimana sih dari hal tersebut? Mungkin bisa dijelaskan lagi, diperjelas oleh Bapak Doni selaku guru bahasa. Silakan Pak Doni. Baiklah, jadi faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Itu seperti faktor usia ketika berkomunikasi dengan orang lain yang lebih tua. Jadi, orang tersebut akan memakai ragam bahasa yang lebih sopan dan sesuai aturan atau kaidah bahasa. Kemudian, lingkungan sekitarnya juga mempengaruhi hal tersebut, yang terbiasa memakai dan menggunakan gaya bahasa baru. Contohnya seperti istilah kepo yang berarti ingin tahu, kemudian mager atau malas gerak, dan masih banyak istilah-istilah baru dalam gaya bahasa anak gaul yang mencantumkan awalan meng, walaupun tidak sesuai dengan kaidah pengembangan dalam bahasa Indonesia. Dan menggunakan bahasa di media sosial tidak harus mengikuti tren, apalagi fenomena penggunaan bahasa Indonesia yang secara tidak langsung dapat merusak keutuhan penggunaan bahasa Indonesia. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Rido dan Bapak Doni atas penjelasannya mengenai gambaran penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda saat ini. Nah, mungkin saya akan beralih bertanya kepada dua narasumber saya, yaitu ada dua narasumber anak muda kita. Itu ada Tasya dan Salsa. Halo, selamat siang Tasya dan Salsa. Selamat siang. Selamat siang. Saya mau bertanya nih kepada kalian berdua sebagai anak muda. Menurut pendapat kalian gimana? Menurut pendapat personal kalian, gimana sih
bagaimana pengaruh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia pada saat ini, terutama di kalangan anak muda. Mungkin menurut Tasya dulu gimana? Baik, menurut saya sebagai anak muda sendiri, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saat ini nih di Indonesia banyak sekali yang menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari ini tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, santun dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi kabur. Saat ini banyak di kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam sehari-hari mereka. Bahkan para remaja ini mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka. Para remaja ini membuat bahasa Indonesia ini menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa gaul ini sudah ada sejak lama, namun penyebutan istilahnya itu yang berbeda. Dahulu bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa prokem yang populer sekitar tahun 1980-an. Nah, awalnya ini bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Eh, karena tujuan awal adanya bahasa ini agar anggota kelompok tersebut saja yang mengetahui maknanya. Nah, setiap kelompok ini memiliki ciri khas bahasa gaul mereka sendiri, sehingga orang yang bukan dari anggota kelompok itu tidak dapat mengetahui makna bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi. Bahasa gaul ini dapat juga dikatakan sebagai kode-kode tertentu yang hanya dimengerti oleh segelintir orang saja. Bahasa gaul ini memunculkan istilah-istilah baru, yang dikarenakan adanya modifikasi dari bahasa Indonesia yang memiliki makna yang dapat berbeda dengan makna asli bahasa Indonesia itu sendiri. Namun, karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul ini mengakibatkan orang-orang yang tidak berada dalam kelompok tersebut akan mengamati bahasa mereka. Nah, mereka yang bukan anggota lama itu lama-kelamaan akan mengerti bahasa yang mereka gunakan karena kerap mendengar atau sering mendengar bahasa tersebut. Baik, terima kasih kepada Tasya. Mungkin penjelasan cukup jelas ya, bisa dijelas tadi penggunaan bahasa Indonesia. Dan saya akan beralih kepada Salsa. Mungkin bisa diperjelas oleh Salsa, gimana sih pendapat kamu sebagai anak muda? Silahkan Salsa. Ya, menurut saya pengaruh bahwa bahasa gaul sebagai bahasa anak muda itu yang penggunaannya seharusnya menggunakan yang secukupnya dan digunakan tepat sesuai dengan porsinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaannya secara berlebihan. Baik, terima kasih Salsa dan Tasya. Mungkin saya akan bertanya lagi ya kepada kalian sebagai anak muda nih. Mungkin kalian juga sebagai anak muda kan sering terbiasa berinteraksi satu sama lain di media sosial gitu. Menurut pendapat kalian nih, fenomena penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda tersebut membawa dampak apa aja sih dan bagaimana terhadap perkembangan bahasa Indonesia pada saat ini di kalangan anak muda? Dan bagaimana komentar kalian terhadap fenomena tersebut? Mungkin menurut Tasya itu bagaimana? Kalau menurut pendapat saya sendiri, sekarang sudah banyak maraknya penggunaan bahasa gaul di anak muda atau remaja. Itu tuh merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia. Dan semakin buruknya kemampuan berbahasa di generasi muda zaman sekarang, sehingga suatu saat nanti bahasa Indonesia itu akan hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa muda atau di kalangan remaja yang akan datang. Oke, menurut Salsa gimana pendapat kamu? Bisa dijelaskan mungkin? Kalau menurut saya, pendapat saya, anak muda pasti nantinya tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa Indonesia baku, sementara bahasa Indonesia adalah bidang pendidikan yang harus dipahami dalam melakukan sebagai pekerjaan antara lain surat menyurat, pembicaraan resmi, tulisan akademik, dan lain-lain. Oke, baik. Menurut kalian juga sebagai anak muda nih, apa saja sih faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul di kalangan anak muda sekarang? Kan mungkin zaman sekarang anak muda tuh sering banget menggunakan bahasa gaul ya di dalam interaksi mereka, entah mau di sosial media atau tatap muka. Nah, menurut kalian faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul di kalangan anak muda? Tasya mungkin bisa jelaskan dahulu.
Menurut saya, pertama-tama saya akan menjelaskan itu, kata gaul itu bisa diartikan sebagai anak lebay. Nah, di mana anak-anak tersebut itu sering didefinisikan sebagai anak itu yang berkelakuan tidak biasa atau dapat disebut juga berlebihan ya atau norak. Nah, anak lebay itu biasanya memiliki bahasanya sendiri yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat umum. Nah, bahasa gaul atau bahasa alay dapat berkembang karena beberapa faktor. Yang pertama ada media sosial, yang kedua ada televisi, dan dapat juga karena faktor lingkungan sekitar. Nah, di faktor televisi ini itu banyak menyajikan program-program yang menampilkan kelakuan menggunakan bahasa gaul, dan anak muda itu mengekspresikan bahasa gaul melalui media sosial seperti Instagram atau YouTube. Oleh karena itu, bahasa gaul ini berkembang sangat pesat atau cepat, yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencegah televisi dari menampilkan acara televisi yang menggunakan bahasa tidak baku atau bisa disebut dengan bahasa alay. Nah, peran orang tua ini sangat harus membimbing anaknya agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan orang tua itu harus juga mengkritisi politisi yang muncul di televisi jika tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, berbahasa ini sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini karena agar mereka tidak mengikuti pembusukan itu. Nah, pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Saat ini sangat jelas ya di masyarakat sudah banyak adanya penggunaan bahasa gaul dan hal terparah lagi dengan generasi muda Indonesia juga tidak bisa banget terlepas dari pemakaian bahasa gaul. Nah, bahkan generasi muda inilah yang paling banyak menggunakan dan menciptakan bahasa gaul di masyarakat sekitar. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal kita dulu udah sering diajarkan atau diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak mungkin dong jika pekerjaan rumah, ulangan, atau tugas sekolah dikerjakan dengan menggunakan bahasa gaul, karena bahasa gaul tidak masuk ke dalam tataran bahasa akademis atau sebutannya KBBI itu. Begitu juga di kantor, laporan yang akan kita buat itu tidak diperkenankan menggunakan bahasa gaul. Jadi, ketika situasi kita dalam situasi formal, janganlah kita menggunakan bahasa gaul sebagai komunikasi. Nah, gejala bahasa yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia ini dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa. Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada tergilasnya atau lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja atau kalangan anak muda. Apalagi dengan maraknya dunia di kalangan artis, menggunakan bahasa gaul di media massa, elektronik, atau media sosial seperti Instagram atau YouTube. Nah, membuat remaja itu semakin sering menirukan gaya-gaya mereka di kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini sebenarnya sudah wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Nah, pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia film, sinema elektronik, atau sinetron mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa anak muda yang dikenal dengan bahasa gaul. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang-orang tertentu saja yang mengerti arti dari bahasa gaul itu sendiri. Maka anak muda itu keseringan lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau sesuai tataran KBBI-nya. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata anak muda atau kalangan remaja saat ini, dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Kalau menurut pendapat saya lagi, penggunaan bahasa gaul ini sangat dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Begitu aja, Pak Diki. Oke, baik, terima kasih jawabannya kepada Tasya. Mungkin ini jawabannya cukup menarik ya, karena mengulas semuanya jelas gitu. Saya akan bertanya lagi kepada Salsa nih, menurut pendapat kamu nih, gimana sih faktor tersebut? Bisa dijelaskan, Salsa?
Baik, menurut pendapat saya, adanya faktor bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Penikmat situs-situs jejaring sosial yang kebanyakan adalah remaja menjadi agen dalam menyebarkan pertukaran bahasa gaul. Tulisan seseorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa ini akan dilihat dan bisa jadi ditiru ribuan remaja lain. Misalnya Facebook, Twitter, Friendster, dan bisa juga karena pengaruh lingkungan. Umumnya, para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya atau keluarga. Mungkin cukup. Baik, terima kasih jawabannya kepada Tasya dan Salsa mengenai pendapat kalian tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda saat ini. Ya sih, memang benar penggunaan bahasa gaul saat ini memang sangat berpengaruh ya dalam penggunaan bahasa Indonesia saat ini, terutama di kalangan anak muda saat ini. Anak muda saat ini memang sering menggunakan bahasa gaul dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia, karena menurut mereka itu bahasa gaul itu mungkin cukup menarik ya bagi mereka, tapi ya hal terpenting itu bahasa Indonesia yang bahasa resmi, bahasa kita harus kita gunakan secara baik dan benar. Baik, terima kasih kepada 4 narasumber saya yang telah hadir dalam acara talk show kali ini, kepada Bapak Doni, ada Bapak Rido, dan 2 narasumber saya yaitu Tasya dan Salsa sebagai anak muda. Baik, mungkin sampai kali ini saja ya pertanyaan bincang-bincang kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia saat ini di kalangan anak muda. Baik, terima kasih kepada 4 narasumber saya yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Saya selaku moderator Diki Mahendra mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Diki sebagai moderator.